Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan minat dengan partisipasi pekebun kelapa sawit dalam mengikuti sertifikasi ISPO di Gapoktan Manunggal Sakti. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya, supaya kita sama-sama paham kenapa minat itu penting banget dalam mendukung suksesnya sertifikasi ISPO ini. Kelapa sawit merupakan salah satu komunitas primadona Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penghasil minyak makan, minyak industri maupun bahan bakar nabati. Kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia masih tergolong sangat signifikan, terutama bila dilihat dari beberapa indikator makroekonomi seperti PDB, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan ekspor. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan lingkungan, karena industri ini secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai pengubah lanskap sosial ekonomi. Namun demikian, tingginya permintaan global terhadap produk sawit mendorong ekspansi perkebunan secara masif, yang pada gilirannya memunculkan tantangan serius dalam hal praktik budidaya, penggunaan lahan, dan keberlanjutan lingkungan. Banyaknya permintaan dari pangsa pasar dunia menyebabkan para pekebun harus menggunakan varietas bibit yang unggul serta pengelolaan perkebunan dengan cara yang benar. Peluang pasar yang begitu besar, perlu dilakukan penanaman varietas baru yang memiliki kelebihan tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki hasil yang lebih banyak. Perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan, terutama pada pembangunan pertanian. Tidak hanya pada sektor pertanian saja yang merasakan dampaknya, sektor lainnya juga ikut merasakan akibat yang ditimbulkan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Salah satu contoh dampaknya adalah seperti ketersediaan air yang berkurang akibat konversi lahan ke perkebunan sawit yang meluas, dan juga polusi yang diakibatkan oleh adanya pabrik pengolahan kelapa sawit. Fenomena yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit menjadi landasan diciptakannya sertifikasi yang wajib dimiliki oleh setiap pekebun kelapa sawit di Indonesia. Sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menjamin bahwa praktik budidaya kelapa sawit di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Penerapan standar ISPO memiliki tujuan untuk membantu industri perkebunan untuk mengidentifikasi dan memenuhi peraturan perundangan yang relevan, meningkatkan kesiapan terhadap tekanan pasar di masa depan, meningkatkan produk minyak kelapa sawit berkelanjutan di pasar nasional, meningkatkan daya saing produk, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang pengusaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi ISPO. Komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadikan sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi pekebun kelapa sawit rakyat pada tahun 2025. Realita di lapangan menunjukkan bahwa program sertifikasi ISPO masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi pekebun kelapa sawit dengan pola swadaya dalam program sertifikasi ISPO masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat pekebun agar mau berpartisipasi. Berdasarkan Theory of Plant Behavior atau TPB, minat pekebun untuk ikut dalam program ISPO muncul dari niat individu untuk bertindak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. TPB menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh penilaian individu mengenai apakah keputusan yang diambil akan membawa keuntungan atau tidak. Dengan kata lain, niat untuk berperilaku terbentuk berdasarkan pertimbangan individu terhadap berbagai faktor yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana hubungan sikap terhadap minat pekebun. Yang kedua, bagaimana hubungan norma subjektif terhadap minat pekebun. Yang ketiga, bagaimana hubungan persepsi kontrol perilaku terhadap minat pekebun. Dan yang terakhir yaitu, bagaimana minat pekebun terhadap partisipasi pekebun. Sedangkan tujuan penelitian yang pertama yaitu
menganalisis hubungan sikap terhadap minat pekebun. Yang kedua, menganalisis hubungan norma subjektif terhadap minat pekebun. Yang ketiga, menganalisis hubungan persepsi kontrol perilaku terhadap minat pekebun. Dan yang terakhir, menganalisis minat pekebun terhadap partisipasi pekebun kelapa sawit. Gapoktan Manunggal Sakti merupakan organisasi binaan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKasindo yang terletak di Kampung Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Nama Manunggal Sakti memiliki arti dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Kampung Sialang Sakti. Dengan dibentuknya Gapoktan, harapannya dapat meningkatkan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya agar para anggota dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan agribisnis serta menguatkan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Gapoktan Manunggal Sakti berperan sebagai institusi pendamping petani sawit di Kampung Sialang Sakti dalam implementasi program pemerintah. Program strategis yang telah diimplementasikan adalah permanjaan sawit rakyat berbasis Good Agriculture Practice atau GAP pada tahun 2019 dan 2020. Sikap pekebun merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan usaha tani. Sikap yang positif terhadap praktik pertanian berkelanjutan seperti penerapan standar sertifikasi ISPO dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kelestarian lingkungan. Sebaliknya, sikap yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam penerapan inovasi dan teknologi pertanian. Dapat kita lihat pada tabel skor rata-rata pada variabel sikap pekebun terhadap sertifikasi ISPO sebesar 3,77 yang termasuk ke dalam kategori baik. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum pekebun memiliki sikap positif terhadap sertifikasi ISPO. Sikap ini terbentuk melalui berbagai faktor, yaitu pengalaman pribadi, pengaruh budaya, media massa, serta peran lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat faktor yang masih perlu diperhatikan seperti faktor emosional yang memperoleh skor lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang membentuk sikap pekebun memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi keputusan serta tindakan yang diambil dalam proses sertifikasi ISPO. Selanjutnya, norma subjektif merujuk pada keyakinan individu terhadap tekanan sosial yang mendorong atau menghambat suatu tindakan. Setiap individu hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda dan tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial tersebut. Dalam konteks sertifikasi ISPO, norma subjektif terbentuk melalui berbagai sumber pengaruh sosial yang berperan dalam membentuk keputusan pekebun. Dapat dilihat pada tabel, rata-rata skor norma subjektif pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO adalah 3,61, yang termasuk ke dalam kategori baik. Skor ini menunjukkan bahwa secara umum, faktor sosial memiliki pengaruh yang cukup dalam membentuk keputusan pekebun untuk mengadopsi sertifikasi ISPO. Secara umum, pekebun mempertimbangkan pandangan keluarga, individu yang dianggap penting, teman sebaya, serta pekebun lain yang telah menjalankan sertifikasi sebelumnya dalam pengambilan keputusan. Meskipun pengaruh dari setiap faktor bervariasi, hasil ini menunjukkan bahwa norma subjektif memberikan dorongan positif terhadap minat dan keputusan pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO. Persepsi kontrol perilaku mengacu pada keyakinan individu terhadap keberadaan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu tindakan. Semakin banyak faktor pendukung dan semakin sedikit faktor penghambat yang dirasakan oleh seseorang dalam melakukan suatu perilaku, maka semakin besar pula kendali yang dimilikinya terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks sertifikasi ISPO, persepsi kontrol perilaku pekebun mencerminkan sejauh mana mereka merasa mampu untuk memenuhi persyaratan dan mengadopsi standar sertifikasi. Dapat dilihat pada tabel, rata-rata pada persepsi kontrol perilaku pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO memperoleh skor 3,74 yang termasuk dalam kategori baik. Skor ini menunjukkan bahwa secara umum pekebun memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan mereka dalam mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengikuti sertifikasi. Hal ini mencerminkan bahwa pekebun merasa memiliki sumber daya, kapasitas
proses sertifikasi ISPO. Dengan tingkat persepsi kontrol yang baik, terhadap potensi lebih besar bagi pekebun untuk mengambil keputusan secara mandiri dan proaktif dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Merupakan faktor psikologis yang mencerminkan kecenderungan individu untuk bertindak atau terlibat dalam suatu aktivitas. Dalam konteks sertifikasi ISPO, minat pekebun menjadi aspek penting yang menentukan sejauh mana mereka bersedia untuk mengadopsi standar sertifikasi dalam pengelolaan usaha taninya. Dapat kita lihat pada tabel, rata-rata skor minat pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO adalah 3,69 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pekebun memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap penerapan sertifikasi ISPO dalam usaha tani mereka. Tingginya rata-rata skor ini mencerminkan adanya dorongan positif dari berbagai aspek seperti motivasi untuk menerapkan sertifikasi, pengalaman penggunaan praktik terkait, serta ketertarikan terhadap manfaat yang ditawarkan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan minat pekebun, terutama melalui penguatan faktor eksternal seperti dukungan rekan seprofesi. Partisipasi pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO merupakan aspek krusial dalam penerapan standar keberlanjutan di sektor pertanian. Tingkat keterlibatan pekebun dalam setiap tahap sangat menentukan keberhasilan implementasi ISPO serta dampak jangka panjang yang dirasakan. Dapat dilihat rata-rata skor partisipasi pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO adalah 3,41 yang termasuk dalam kategori bayi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum keterlibatan pekebun dalam setiap tahapan sertifikasi ISPO berada pada tingkat yang moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pekebun dapat merasakan manfaat dari sertifikasi, keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan implementasi masih perlu ditingkatkan. Serta pekebun juga ikut ke dalam tahap evaluasi yang menunjukkan bahwa terdapat kesadaran pekebun dalam menilai hasil yang diperoleh oleh sertifikasi ISPO. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi pekebun dalam sertifikasi ISPO masih perlu diperkuat, terutama pada tahap awal proses sertifikasi. Selanjutnya, hubungan sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku pekebun terhadap minat dapat kita lihat pada tabel. Sikap memiliki hubungan kuat dan signifikan dengan minat pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO dengan koefisien korelasi sebesar 0,681 dan nilai signifikansi 0,00. Nilai koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut berbanding lurus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap pekebun terhadap ISPO, semakin besar pula minat mereka untuk berpartisipasi dalam sertifikasi ini. Selain itu, sikap dan minat perilaku memiliki hubungan yang signifikan, dikarenakan signifikannya lebih kecil dari 0,0. Hal ini sejalan dengan penelitian Utica et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh secara signifikan terhadap minat pekebun swadaya untuk penerapan praktik keberlanjutan kelapa sawit. Selanjutnya, hasil analisis korelasi Spearman norma subjektif memiliki hubungan yang kuat dan sangat signifikan dengan minat pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,745 dengan nilai signifikansi 0,00, ini menunjukkan bahwa semakin kuat yang mendukung ISPO dalam komunitas pekebun, semakin tinggi pula minat mereka untuk mengikuti sertifikasi. Norma subjektif dalam konteks ini mengacu pada pengaruh sosial seperti dukungan dari keluarga, rekan pekebun, pihak otoritas pertanian yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam mengadopsi suatu praktik pertanian berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian Siaan et al. Tahun 2023 yang mengatakan bahwa norma subjektif berpengaruh secara signifikan karena mencerminkan tentang harapan dan ekspektasi dari orang lain, termasuk keluarga, komunitas, serta rekan yang telah melaksanakan ISPO. Selanjutnya, persepsi memiliki hubungan yang sangat kuat dan sangat signifikan dengan minat pekebun dalam mengikuti sertifikasi ISPO dengan koefisien korelasi sebesar 0,844 dan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin positif persepsi pekebun terhadap ISPO, semakin tinggi pula minat mereka untuk mengadopsi sertifikasi ini. Persepsi dalam konteks ini mengacu pada bagaimana pekebun menilai manfaat, kemudahan, dan relevansi ISPO dalam praktik pertanian mereka. Jika mereka memahami bahwa ISPO memberikan keuntungan seperti peningkatan akses pasar dan keberlanjutan usaha, maka mereka lebih terdorong untuk mengikuti sertifikasi ISPO. Ini
sejalan dengan Vicky et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat berperilaku petani. Persepsi kontrol perilaku petani ini mengindikasi bahwa sebagian besar petani mempunyai niat yang besar untuk perilaku terkait peningkatan usaha berkelanjutan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, yaitu hubungan minat terhadap partisipasi pekebun dalam mengikuti ISPO. Dapat dilihat pada tabel. Hasil analisis korelasi Rein-Sperman pada tabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara minat pekebun dalam mengikuti ISPO dengan partisipasi mereka dalam proses sertifikasi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,727 dengan tingkat signifikan 0,00 mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel ini bersifat kuat dan positif. Artinya, semakin tinggi minat pekebun dalam mengikuti ISPO, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Aliansyah et al. Tahun 2024 yang menyatakan bahwa semakin besar minat yang dimiliki pekebun, semakin besar pula partisipasinya dalam pelaksanaan ISPO tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa sikap memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan minat pekebun. Norma subjektif juga memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan minat pekebun. Persepsi pekebun memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan minat pekebun. Yang terakhir, minat pekebun memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan partisipasi pekebun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan teman-teman semua tentang pentingnya sertifikasi ISPO. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.